Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Yori Abbas untuk melanjutkan renungan kita sejak hari kemarin, dibenarkan oleh iman. Nah, kalau pada hari kemarin kita berbicara dari kitab Roma pasal 4 ayat 1-3. Nah, khusus hari ini kita agak sedikit mundur kepada Roma pasal 3 ayat 30 sampai 31. Setelah di ayat 29 kita diberitahu bahwa Allah yang kita sembah, Elohim kita, bukan hanya Allah milik bangsa Yahudi, tetapi juga milik semua bangsa. Terlepas mereka percaya atau tidak, semua bangsa harus takluk kepada nama Allah kita. Amin saudara. Nah, ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Artinya kalau ada satu Allah, perhatikan baik, yang membenarkan, garis bawahi kata yang membenarkan, baik orang-orang bersunat, dalam hal ini orang Yahudi karena iman, maupun orang-orang tak bersunat. Di masa Rasul Paulus adalah orang Roma, orang Yunani, termasuk saudara dan saya orang Kristen zaman sekarang ini, kecuali ada beberapa orang Kristen yang ada di budaya berhidup bersunat, saudara ya. Nah, rupanya Bapak begini, kembali lagi saya tegaskan, orang yang bersunat maupun orang yang tidak bersunat dibenarkan oleh iman. Mengapa Paulus mengatakan ini? Apakah ini sungguh-sungguh penting? Oh ya, tentu saja. Tetapi saya ingin membawa kita kepada masa lampau Rasul Paulus. Orang bisa saja mencurigai Rasul Paulus mengatakan seperti itu karena sudah punya keyakinan yang baru, lalu suka merendahkan dan menyerang kepercayaan yang lama. Bukankah hari-hari ini banyak yang kita lihat seperti itu? Ada orang yang karena hanya telah berpindah keyakinan, lalu mempermalukan keyakinan dia sebelumnya. Apakah Paulus, notabene orang bersunat, orang Yahudi asli dari suku Benyamin, lalu kemudian menjadi murid Kristus, apakah dia sedang berniat mempermalukan kepercayaannya dulu sebagai bangsa Yahudi? Tidak, saudara. Paulus tahu betul kenapa orang Yahudi bergantung kepada sunat, dan bahkan, perhatikan kata-kata saya, mereka beriman kepada sunat untuk mendapatkan pembenaran dari Allah. Mengapa mereka seperti itu? Alkitab memberitahu kepada kita bahwa begini, sunat itu dilatar belakangi ketika begini, Allah murka dengan Musa dan ingin membinasakan Musa, tetapi istrinya mendapatkan tuntunan keselamatan dari Roh Allah untuk mengadakan sunat, dengan demikian mendamaikan Allah dengan Musa dan bahkan orang-orang yang ada bersama dengan Musa. Jadi di masa Musa, sunat menjadi sarana menerima pembenaran, terluput dari penghukuman. Lalu apa yang akan dilakukan oleh kita orang percaya saat ini? Apakah kita juga akan disunat? Tidak. Rasul Paulus berkata bahwa begini, Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan juga adalah perisai, raja dalam hidup kita, adalah Allah bagi orang yang bersunat, bagi orang yang tidak bersunat. Baik orang bersunat maupun yang tidak bersunat akan dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada apa? Iman kepada kasih karunia yang disediakan Allah dalam hidup kita. Perbuatan baik yang engkau lakukan itu baik, itu harus terus dilakukan. Tetapi itu tidak membenarkanmu. Perbuatan baik saudara, perbuatan baik saya, itu manfaatnya buat diri kita sendiri. Sementara pembenaran hanya datang dari Allah. Pembenaran hanya diberikan oleh Allah. Itu bukan pencapaian kita. Tidak ada usaha manusia apapun di dunia ini yang membuat dia layak menerima pembenaran dari Allah. Syukur kepada Tuhan, pembenaran kita terima, pengampunan dosa kita terima ketika hatimu dipimpin oleh Roh Kudus dan engkau bawa hatimu melihat dengan iman kepada penyediaan pengampunan dan pembenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa begini, oleh iman kepada kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu,
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, hari ini engkau telah menerima pembenaran. Dengan cara apa? Bukan dengan cara usahamu. Usaha kita itu lewat perbuatan baik, lewat kesalehan, dan sebagainya yang semua berkaitan dengan usaha manusia. Tetapi rupanya hari ini engkau dan saya telah menerima kebenaran. Karena hatimu, hidupmu, engkau bawa dengan iman kepada kasih karunia Allah yang luar biasa. Semua yang Yesus telah sediakan dan kerjakan di Golgota bagi kita itu berguna untuk hidup hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Selamat menikmati dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin.